bahwa bermusik itu bukan sebuah kejahatan gitu. Ciri khasnya dengan suara Charlie. Iya. Sebenarnya itu senang nggak sih atau risih? Coba dong pakai karakter sendiri aja, nggak usah pakai karakter orang lain kayak gitu kan. Cover tanpa izin gitu. Ya kita memang sebagai anak muda dituntut untuk bisa berkarya juga. Saya kedatangan tamu yang istimewa yaitu Eko Win. Apa kabar kok? Baik. Selamat ya rekan-rekan, Eko ini juara 2 lomba nyanyi di salah satu ajang yang diadakan di Kutai Kartanegara, lomba jingle ya kalau nggak salah ya. Selamat datang Eko sekali lagi. Ya. Apa kabar Eko Win? Baik. Saya cuma dengar di video klip maupun di media online ya, suaranya memang benar hampir mirip kayak Charlie ST12 gitu. Hampir ya. Tapi sama juga ya. Jauh. Kesibukannya apa nih Kak? Kesibukan di rumah ya bikin lagu, terus ya bantu orang tua gitu. Dengar-dengar aktif ya bikin di media sosial ya, album aktif kayak apa gitu. Tapi dengar-dengar kayak album Charlie semua tuh Pak ya. Enggak juga sih, banyak dari. Tapi kenapa kok itu lagu galau gitu? Lagu galau? Iya, kebanyakan kamu saya lihat nyanyi lagu galau gitu. Memang apalagi galau? Enggak, kalau suasana. Enggak, misalnya lagu galau terkadang lebih enak apa menghayati. Terkadang orang-orang juga kan di saat sendiri, di saat misalnya lagi sedih atau apa sendirian itu pasti lebih sering dengarkan lagu-lagu gitu kan. Iya. Jadi lebih keseringan ke suasana diri aja sih. Berarti bukan jiwa yang lagi galau untuk diungkapkan di enggak ya? Kadang. Ternyata musisi juga bisa galau ya. Bisa. Ya gitu kan nggak selamanya kita senang juga. Kadang lagu senang, kadang ya ini lagu senang juga. Iya. Ya. Sudah buat video klip atau sudah ada buat lagu? Buat lagu sih, alhamdulillah udah kita 8, 9, 10, hampir sekiranya kurang satu lah satu album. Satu album lagi? Iya. Maksudnya juga dari banyak lagu itu kurang satu lagi lah udah jadi satu album. Sendiri gitu. Iya. Cuma yang kepublis kan baru beberapa gitu. Iya. Apalagi di masa Covid ini ya. Ya benar. Dengan di masa Covid ini memang salah satunya entah itu di bidang seni, musik, profesi apapun itu kan kita harus tetap jaga kesehatan kok. Benar. Kalau tidak ada jaga kesehatan kan apalagi tubuh kita ini cepat drop, kalau tidak kita mengkonsumsi atau menjaga daya tahan kita dengan makan yang bergizi maupun minuman sehat. Nah, ini kalau ini ada produk baru nih kok. Ini produk lokal ya, asli Kutai Kartanegara, yaitu namanya Tarsan. Ini minuman jus sehat dipadu oleh mangga dan dicampur dengan lemon tanpa gula. Dicampur gula ini dicampur tanpa gula dan langsung dikombinasikan oleh madu bivolan. Wah, ini cocok nih buat tubuh kita semua. Ini kalau orang penderita diabetes nih gimana? Wah, insya Allah enggak, karena ini non sugar. Oh iya benar. Dicampur dengan madu. Coba dulu dong. Ini minuman produk lokal khas Kutai Kartanegara. Tarsan. Ya kan? Asli, nggak bohongan. Ini enak untuk jaga daya tubuh dengan aktivitas kita begitu padat maupun aktivitas kita sehari bawah kan sehari kita
mengeluarkan beberapa kalori dalam tubuh kita. Ini biasanya dijual di mana nih? Ada dong di Facebooknya maupun di Instagramnya di Tarsan Group. Tarsan Group ya. Nah, Jangan lupa teman-teman ya, dicoba ya. ini produk asli UMKM Asli. punya Kutai Kartanegara. Oke, kalau kita lanjut. Ya. Nah, dalam pasti kan namanya musisi lokal gitu kan, pasti bagaimana dia untuk melangkah sebuah proses untuk mencapai cita-citanya itu butuh proses yang sangat panjang. Ya. Nah, bagaimana tuh Eko untuk mewujudkan untuk menjadi seorang penyanyi terkenal? Mewujudkan. Iya. Dari mungkin setiap perjuangan dari meyakinkan dulu kedua orang tua, karena sejauh ini orang tua masih sedikit kayak apa sih, buat apa sih bermusik kayak gitu ya, yang kayak gitu aja gitu kan, nggak ada faedahnya kayak gitu. Mungkin dari pemikiran orang tua. Jadi sekarang tugas masih ibaratnya meyakinkan kedua orang tua bahwa bermusik itu bukan sebuah kejahatan kayak gitu, nggak ada ngelanggar sebuah aturan hukum dari negara atau agama gitu. Jadi fair aja dari perjuangan, jangan lupa berdoa. Lagian juga sih, ya saya pribadi kan gak mau tahu juga urusan Eko di dalam internal keluarga, itu. Tapi kalau betul orang tua melarang kan? Orang tua? Orang tua melarang nggak? Orang tua kamu fokus di ambil musik? Sedikit sih. Sedikit ya? Iya, karena masih mungkin dari pemikiran orang tua ya belum tertuju di situnya gitu. Ibaratnya mereka masih mikir ibaratnya buat apa sih bermusik, ibaratnya yang gitu-gitu doang kan, genjreng-genjreng aja gitu. Gak ada faedahnya atau gimana. Oh, jadi orang tua sedikit melarang dengan aktivitas kamu bermusik gitu kan? Benar sekali. Tapi orang tua nyuruh kamu udah kerja aja gitu, atau cari kerjaan yang lain. Gitu. Gitu ya. Cuma akunya yang bandel. Karena nggak tahu juga ya dari segi orang tua. Kalau dari bapak sih seneng ya. Kadang seneng karaokean juga gitu, karaokean gitu. Berarti ini darah seninya ini mengalir ke bapak gitu pasti. Bisa jadi. Karena bapak senang musik juga ya. Senang musik. Kayak sering jenis dulu kan sering bapak tuh ikut-ikut lomba-lomba karaoke gitu. Iya. Makanya dari kecil, sejak umur berapa ya? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu udah ya naik panggung. Wih, keren. Dari mulai dini lah pokoknya, dari kenal lagu-lagu gitu. Berarti sejak 5 SD sudah berani pentas di atas panggung. Iya. Berarti berkalirnya itu dari SD ya? Dari sampai SD sekarang. sampai sekarang. Sebenarnya kan yang tadi kok yang pembahasan pertama nih. Eko ini digandrungkan ciri khasnya dengan suara Charlie. Iya. Sebenarnya itu senang nggak sih atau risih disebut-sebut kayak suara Charlie ST12? Kalau aku pribadi sih risih ya, bukannya bukan, mungkin dari sebagian orang yang di mirip-miripin sama sebuah artis papan atas tuh pasti kadang ada bangga kan, ada apa. Yeah. Cuma kalau aku pribadi kayak risih gitu kan, kadang kita ibaratnya udah ada usahanya di balik semua itu kan, usaha ibaratnya kadang kan kita mencari jati diri seperti karakter atau apa kayak gitu, karakter kita tuh sih kayak apa kayak gitu, sampai kita tuh terus dinyanyikan kayak gitu. Bahkan aku dulu sih ya pernah saking seringnya gitu kan, pas nonton video dari siapa ya, Manji ya, sarannya dari Manji itu kan cara menemukan karakter kita untuk bernyanyi, itu kita harus bisa nyanyikan dari range vokalnya cewek itu. Tapi hasilnya ya gitu juga. Makanya ya aku sampai sekarang sih kadang kalau menyanyikan sebuah lagu, coba dong pakai karakter sendiri aja, nggak usah pakai karakter orang lain kayak gitu kan. Oh, sering dikritik seperti itu ya? Seperti dikritik kayak gitu. Jadi ya mungkin orang yang udah kenal lama sama aku udah tahu kan kayak gimana. Cuma ya begini suara mau kayak gimana kan, aku udah lama sih sebenarnya
terus kayak gitu dari umur berapa ya, sekitar SMP kelas 2 kelas 3 tuh malah jadi kayak stres sendiri kayak pernah depresi gitu pernah depresi soalnya soalnya ya kayak gitu kepikiran jadi kayak apa jati diri kayak gini gitu. Karakter sendiri tuh kayak apa sampai dimirip-miripin kayak gitu terus kayak gitu. Makanya ya aku pribadi jalani aja kayak gini. Sebab itu ya dari beberapa tahun ke depan aku jadi ada dapat saran juga kan dari teman-teman, coba deh. Tapi kebanyakan cover itu lagu-lagu Charlie ya? Masih itu aku misalnya bergandung di YouTube, di Instagram karena banyaknya request gitu juga, request dari teman-teman gitu. Cuma kalau request pribadi juga ya bisa dicek lah nanti di channel YouTube ya. Channel YouTube ada? Ada. Eko Win ya? Eko Win. Gak pakai channel apa-apalah, Eko Win langsung. Mantap. Tapi itulah memang namanya sebuah proses ya, mencari jati diri lah. Ya benar. Jadi itu kan kita tidak ada yang instan. Gak ada yang instan. Itu perjuangan lah. Biarkanlah orang mengkritik kan, gitu kan. Biarkan. Tapi ini kok, kita sering nih mengcover lagu, gitu kan, nyanyi, gitu kan di media online, di Instagram, di YouTube. Nah, ini kan baru beredar nih, ya kan? Kasus maupun isu lah bisa dibilang kan bahwa kita dilarang mengcover lagu itu melanggar hak cipta yang punyanya. Nah, bagaimana nih pendapat Anda sebagai seorang musisi lokal mendengar isu terkait bahwa kita mengcover lagu akan dipenjara 3 tahun dan denda 300 juta atau 500 juta lah kan? Nah, bagaimana Anda menanggapinya sebagai musisi lokal gitu kan? Setuju apa enggak gitu kan? Kayak gitu sih. Karena di sini kan berarti setuju ya? Setujunya dalam arti setiap misalnya kita izin ke sang pencipta atau publisher gitu kan, itu kan ada hak moralnya gitu. Nah, kita harus izin, seperti kita mau kayak pinjam barang orang atau apa kan kita harus izin dulu. Nggak bisa kita langsung ambil atau apalagi kayak sebuah lagu ciptaan. Lagu ciptaan tuh seperti anak kita sendiri. Apalagi kalau misalnya kita cover, kita buat versinya sebagai misalnya koplo atau DJ. Itu kan merubah dari aransemen dari lagu tersebut gitu loh. Jadi ya seharusnya memang kita harus izin dulu. Ya tuh ibaratnya gitu, kalau misalnya anak kita mau diapa-apain sama orang gitu kan. Benar. Kita kan kalau misalnya nggak rela gitu kan, wah anak gue mau diapain nih kayak gini kan. Tapi setuju aja kok. Kalau dalam tapi itu kan kalau setahu saya itu kan melanggar melanggar kemerdekaan kita kan. Ya kok banyak kok kenapa baru sekarang ditertibkan gitu kan, kenapa nggak dari dulu gitu kan. Ya itu juga sih yang jadi bahan perbincangan tuh, kenapa ibaratnya baru sekarang dimunculkan lagi gitu. Nggak dari mungkin dulu kan, sekarang sudah banyak dari musisi sukses kayak gitu. Ya memang harusnya peraturan kayak gitu dari dulu sih kalau menurut saya gitu. Tapi pernah nggak atau kamu misalkan nih disuruh demo nih para musisi baik itu lokal untuk menyampaikan aspirasinya ke pusat gitu kan. Nah, misalkan kalian sebagai musisi lokal diajak untuk demo gitu, apa yang kalian menyampaikan aspirasi ke mereka gitu, memberikan solusinya lah gitu, atau benar-benar mutlak setuju ikut seperti kebijakan di pusat. Kalau masalah di demo ya, aku rasa sih nggak perlu ya kayak gitu. Mungkin dari tujuannya kita untuk stop mengcover tanpa izin gitu, ya kita memang sebagai anak muda dituntut untuk bisa berkarya juga gitu, berkarya sendiri. Kita harus bisa terus kayak gitu. Kalau kita misalnya tergantungan sama musisi-musisi yang memang udah terkenal atau yang udah di atas kayak gitu,
jadi anak mudanya mau jadi apa gitu loh. Iya. Iya kan, maksudnya kita juga anak muda ini harus dituntut buat bisa berkarya. Iya. Untuk majukan ya di industri musik gitu ya. Oh, berarti kamu setuju ya? Ya setuju. Setuju ya. Iya. Itu kan memang apabila kita menggunakan barang, kita memang harus izin dulu. Harus izin, memang harus izin. Keren. Cuma memang dulu kan belum ada kayak gini, peraturan kayak gini. Dari orang-orang juga belum ya nggak ada halangan atau apalah buat izin kayak gitu kan. Jadi dulu aku juga belum tahu, sekarang nyadarnya baru sekarang kayak gini. Makanya dulu kan sering bikin cover kayak gitu tanpa izin. Tapi sekarang sih memang harusnya kayak gitu. Tapi kalau kita menghubungi misalnya kita mau cover lagunya Noah atau siapalah papan-papan atas kayak gitu. Kita nggak mungkin juga langsung hubungi misalnya di vokalisnya, langsung penciptanya sama Ariel gitu. Ya kita sampai tua juga nggak bakal dibalas DM-nya. Oh, ke labelnya.